Audio Jungle. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Halo teman-teman, kembali lagi di Manhwa TV. Kali ini Mimin akan kembali membawakan cerita baru yang seperti biasa masih hangat, baru ada 3 chapter. Untuk judul nanti Mimin spill saat masuk ke episode kedua. Mimin sambil cek ombak untuk 3 chapter terlebih dahulu. Dan perlu diperhatikan saat Mimin menambah judul, pasti ada cerita yang bakalan Mimin drop berdasarkan tingkat viewer terendah. Nanti Mimin infokan kembali di komunitas. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang memakai sebuah setelan keselamatan. Dan karakter utama pada cerita ini bernama Liyi. Liyi merupakan seorang penambang dari dimensi lain yang sudah terlatih. Setiap hari, dirinya pakai hazmat suit dan mempertaruhkan nyawa masuk ke dimensi untuk menambang batu energi. Lalu salah seorang dari penambang yang bertugas mencatat kehadiran atau supervisor memuji kinerja bagus dari Liyi untuk bulan ini. Kalau laju kerja Liyi terus seperti ini, Liyi mungkin bisa lunasi hutang orang tuanya dalam setahun atau lebih. Mungkin kalau Liyi terus bekerja selama 3-5 tahun lagi, Liyi bisa beli apartemen kecil. Liyi pun mengerti dirinya akan terus bekerja keras. Dalam pikiran Liyi, Liyi pun menyebut mereka sebagai kapitalis tanpa hati. Setelah utangnya lunas, dirinya akan pergi dari sini. Untuk apa dirinya kerja 3-5 tahun lagi? Itu tidak ada gunanya. Menurut Liyi, radiasi dimensi lain memiliki kemungkinan 1/1000 untuk membuat orang biasa jadi orang yang telah awakening. Tapi itu juga mematikan. Kalau bukan karena terpaksa, siapa yang mau rela memakai baju pelindung dan bekerja di dimensi lain? Lalu saat ini seseorang pun bertanya kepada teman di sampingnya, apakah itu Liyi orang yang dia bicarakan itu? Yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan 3 tahun yang lalu. Bukan cuma tidak dapat ganti rugi, Liyi malah ditinggalkan dengan utang. Temannya pun membenarkan hal itu. Waktu itu grup NG ngotot kalau orang tua Liyi menyebabkan kerugian sejumlah 1 juta dolar. Hingga nasib Liyi sungguh kasihan. Orang itu pun bertanya apa yang harus dikasihani dari itu. Menurutnya Liyi cuma lemah. Kalau dirinya akan mempertaruhkan semuanya biar perusahaannya bayar ganti rugi. Temannya kira dia mau bikin mereka bayar dengan nyawa. Orang ini bertanya apakah temannya bodoh. Mereka sudah mati, ambil nyawa mereka buat apa? Dapat uang itu jauh lebih berguna. Liyi yang mendengar hal ini hanya berdiam diri dan tidak menanggapinya. Dalam pikiran Liyi memikirkan soal kata lemah ini. Menurut Liyi, terkadang seseorang jadi lemah bukan karena dirinya sendiri, tapi karena masyarakat. Karena dunia ini sudah gila. Lalu mereka pun saat ini sampai di sebuah gua. Supervisor bertanya apakah semua sudah siap. Ini saatnya mulai bekerja. Namun belum mereka masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah getaran dan seseorang berteriak menyebut kata gempa bumi. Lalu saat berhenti, supervisor pun bertanya soal gempa bumi ini. Ini cuma gempa kecil. Mengapa mereka semua teriak gempa-gempa besar? Lalu seseorang dari mereka mengatakan bahwa dirinya tidak pernah dengar ada gempa di dimensi lain. Rekannya pun membenarkan hal itu. Dirinya sudah pernah bekerja di banyak zona dimensi. Tidak pernah dengar soal ada gempa. Mereka pun bertanya-tanya apakah mungkin ada monster yang muncul. Mereka pun seketika dilanda kepanikan. Jika tahu begini, mereka tidak usah kerja ke sini lagi. Dirinya dengar tempat ini dulu pernah ada alien. Makhluk itu lebih susah ditangani daripada insektoid atau binatang. Mereka pun seketika ingin berhenti sekarang karena terlalu berbahaya.
Kembali supervisor meminta semua orang untuk diam. Supervisor menyebut bahwa zona ini sudah dibersihkan dari alien oleh para awakener 3 tahun yang lalu. Tidak mungkin mereka muncul lagi. Di saat supervisor terus menceramahi mereka, tiba-tiba seekor monster muncul dan menusuk tubuh supervisor. Hal ini pun mengagetkan semua orang. Li Yi pun sadar bahwa ini adalah alien dan seketika banyak dari alien yang muncul secara tiba-tiba. Dan ini membuat semua orang lari ketakutan. Para alien pun mulai mengejar para manusia yang lari dan mulai membunuh mereka satu persatu. Li Yi pun menilai bahwa mereka berada lebih dari 10 kilometer dari pintu keluar retakan dimensi. Li Yi pun bertanya-tanya apakah dengan lari mereka bisa selamat. Ini sudah benar-benar di luar kemampuan manusia untuk menghadapi ini. Di saat Li Yi lari, tiba-tiba seseorang terlempar dan mengenai Li Yi hingga Li Yi terlempar ke sebuah batu besar. Li Yi pun terkena dampak yang cukup besar akibat benturan ini. Di saat itu, orang-orang pun kini berusaha melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Namun mereka yang berada di mobil tidak lagi memperhatikan orang-orang yang selamat termasuk Li Yi, hingga meninggalkan mereka. Namun pada kenyataannya, mereka yang berada di mobil tidak bisa menyelamatkan diri dan seketika alien mencengkeram mobil tersebut dan menghancurkannya serta membawa orang-orang yang ada di dalam mobil. Li Yi yang melihat hal ini tidak menyangka alien itu mengejar orang-orang yang ada di dalam kendaraan. Dan tak berselang lama mobil itu meledak. Namun di saat itu Li Yi memperhatikan para alien yang terbakar akibat ledakan mobil. Li Yi pun bertanya-tanya apakah kelemahan mereka adalah api. Melihat sebuah obor, Li Yi pun merasa hal ini patut dicoba. Di saat Li Yi hendak mengambil obor, tiba-tiba ada alien yang datang secara tiba-tiba. Li Yi pun segera melompat menghindari ini dan segera mengambil obor tersebut. Dan seketika Li Yi mulai mengayunkan obor tersebut ke arah alien. Alien pun seketika terdiam takut. Li Yi yang melihat respon dari alien menilai bahwa ini seperti yang dirinya kira. Li Yi pun seketika meminta semua orang mendengarkannya. Makhluk-makhluk itu takut dengan api. Lalu Li Yi pun ingat dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Saat sebuah gerbang tiba-tiba muncul di seluruh penjuru dunia. Makhluk serangga, monster, dan alien dari dimensi lain bermunculan melalui gerbang dan menyerbu bumi. Hanya mereka yang telah berevolusi yang awaken oleh radiasi yang memiliki kekuatan untuk melawan monster-monster ini. Kemunculan awakener bukan hanya memungkinkan umat manusia untuk menutup gerbang, tapi juga membuka era baru untuk penjelajahan dan mengembangkan energi dimensi baru bagi umat manusia. Sayangnya, mereka termasuk dirinya bukanlah orang yang telah awaken. Mereka hanyalah orang biasa. Bertahan hidup di dunia ini saja sudah menghabiskan segala tenaga mereka menghadapi monster dari gerbang. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Lalu saat ini orang-orang yang telah mengambil obor pun mengatakan bahwa obor ini juga tidak akan bertahan lebih lama. Li Yi pun seketika memberitahu orang itu mengenai sebuah ruang penyimpanan. Ada bensin di ruang penyimpanan. Jika mereka blokade pintunya dengan api, mungkin mereka bisa bertahan sampai tim penyelamat tiba. Li Yi pun seketika mengambil komando dan meminta semua orang yang memegang obor untuk berdiri membentuk lingkaran dan mundur perlahan. Mereka pun kini mundur perlahan hingga mendekati sebuah gua. Di saat dekat, Li Yi seketika meminta seseorang untuk menyiramkan bensin di pintu masuk. Dengan cepat seseorang melakukannya. Di saat bensin menyebar, mereka pun seketika melempar obor tersebut ke bensin yang ditumpahkan. Dan seketika membakar bensin tersebut beserta alien yang mencoba mendekat. Lalu seorang pria tua pun mengucapkan terima kasih kepada Li Yi. Jika bukan karena Li Yi, mereka sudah mati di luar sana. Orang lain pun membenarkan hal itu. Kalau ada apa-apa, katakan saja dirinya pasti akan membantu Li Yi. Lalu di saat itu, Li Yi pun terfokus dengan sebuah patung yang ada di gua itu. Li Yi pun bertanya soal patung ini. Pria tua pun menyebut bahwa patung ini ditemukan sudah lama di dalam terowongan tambang. Dirinya rasa pengawas Wang berencana menyelundupkannya untuk dijual di pasar gelap. Jadi dia menyimpannya di sini. Li Yi pun menilai bahwa ini kelihatannya cukup kuno. Lalu saat ini seseorang mencoba menggunakan alat komunikasi hingga seseorang merespon dan memanggil tambang sektor 7 untuk menjawab pesan ini
jika mendengarnya. Rekannya pun menjelaskan situasinya serta bertanya kapan petugas akan datang untuk menyelamatkan mereka. Petugas pun menyebut bahwa pesan telah diterima. Bantuan akan datang dalam 2 jam. Mereka pun kaget mendengar waktu 2 jam ini. Seseorang pun bertanya apakah tidak bisa lebih cepat lagi. Namun di saat itu tiba-tiba sambungan pun terputus. Mereka pun seketika dilanda kepanikan. Sekarang mereka harus bagaimana? Energinya juga hampir habis. Daya pelindung di pakaian mereka cuma bisa bertahan 1,5 jam lagi. Seseorang pun menyebut bahwa dirinya tidak mau mati. Masih ada istri dan anak yang menunggu di rumah. Seseorang dari mereka pun menyarankan bagaimana kalau mereka nekat menembus. Kalau ada satu saja yang bisa kabur, itu lebih baik daripada diam menunggu mati. Lalu Lie pun seketika memperhatikan kondisi pakaiannya yang menunjukkan angka 61%. Lie pun menilai bahwa energi di pakaiannya sudah tidak banyak. Semoga tim penyelamat segera tiba. Lalu tiba-tiba beberapa orang seketika mengangkat senjata dan meminta semua orang untuk diam dan dengarkan mereka. Energi di pakaian semua orang tidak akan cukup sampai penyelamat tiba. Dalam situasi ini, seseorang harus berkorban. Seperti orang tua atau anak yatim. Mereka tak punya keluarga dan hanya terbenam dalam hutang. Hidup hanya penderitaan. Mereka pun bertanya kepada Lie bagaimana kalau Lie berikan baterainya kepada mereka. Lie pun sangat kesal dengan perlakuan ini. Namun orang itu seketika memukul Lie dengan senjatanya. Serta bertanya apakah Lie melawan. Apakah Lie masih punya tenaga untuk melawan. Orang itu pun meminta Lie untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana Lie akan melawan. Mereka pun seketika melepas pelindung muka Lie dan mengatakan bahwa dirinya akan membantu Lie. Siapa tahu terpapar radiasi bisa memicu kebangkitan Lie. Rekannya pun membenarkan hal itu. Kalau Lie terbangun, Lie mungkin jadi pahlawan penyelamat mereka. Lie pun menjadi tidak berdaya saat pelindung mukanya terlepas. Lie pun menegaskan jika dirinya terbangun, hal pertama yang akan dirinya lakukan adalah membunuh mereka. Orang itu pun menyebut bahwa kesempatan untuk terbangun hanya 1 dari 1000. Lie kira dirinya seberuntung itu. Dan kembali mereka mengambil baterai Lie. Lalu mereka pun kembali bertanya kepada orang-orang siapa yang ingin diawakkan selanjutnya. Tiba-tiba seseorang mendorong 2 orang ke depan serta meminta mereka untuk mengambil punya kedua orang ini dan jangan punya dirinya. Orang ini pun seketika lari dan menuju sebuah mobil. Mereka pun berusaha menghentikan pria ini kabur. Pria ini pun menekankan kalau mereka akan mati lebih baik mati bersama. Dan seketika pria ini kabur menggunakan mobil tersebut. Dan bersamaan dengan itu, patung kuno pun jatuh tepat di depan Lie. Dan mereka pun mencoba menghentikan mobil tersebut. Mereka khawatir mobil ini akan menghancurkan blokade api di depan pintu masuk. Jika blokade hancur, mereka semua akan mati. Lie pun bisa mendengar kegaduhan yang terjadi, di mana blokade api hancur dan alien mulai masuk ke dalam. Lie yang menatap patung kuno ini bertanya apakah patung ini sedang tertawa. Bahkan patung kuno bodoh ini ikut mengejek dirinya. Dan tiba-tiba alien yang masuk pun kini menghancurkan patung kuno dan mengarah ke arah Lie. Lie yang dihadapkan dengan alien pun bertanya-tanya mengapa dirinya harus menanggung semua ini. Apa hanya karena dirinya lemah? Selama dirinya hidup, orang-orang meminta dirinya untuk segera pergi. Orang tua Lie sudah mati, kerabat dan keluarga pun tidak ingin membesarkan dirinya yang miskin ini. Belum lagi orang-orang sekitar yang menagih dirinya uang dengan semena-mena. Hanya karena orang tuanya mati, dirinya harus menanggung semua utangnya. Lalu perusahaan pun mengusir dirinya dan menyebut dirinya sudah gila karena ingin menyelidiki bagaimana orang tuanya meninggal. Serta masih ingin menuntut perusahaan. Mereka pun melempar semua surat tuduhan yang Lie kirim. Semuanya sudah sampai di tangan bos perusahaan. Bos pun bertanya apakah Lie tidak mau kompensasi dan hanya ingin kebenaran. Dengan ini dirinya akan memberi Lie sebuah kebenaran. Kebenarannya adalah orang tua Lie yang tidak berguna itu melakukan operasi yang melanggar aturan yang menyebabkan insiden. Mereka tidak hanya tidak akan memberikan kompensasi, tetapi juga akan menuntut Lie atas jutaan kerugian yang disebabkan orang tua Lie kepada perusahaan. Bukankah lebih baik Lie dulu menandatangani persetujuan kompensasi
dan menerima puluhan ribu kompensasi. Tapi mengapa Lie harus memilih kebenarannya? Hutang Lie sekarang menjadi tanggung jawab dirinya untuk ditagih. Interest 30.000 setiap bulan melunasi prinsipal dalam 3 tahun. Setiap tanggal 15 dirinya akan mengirim orang mencari Lie. Jika tidak ada uang, jangan salahkan mereka jika bertindak kasar. Namun jika melihat kondisi Lie, dirinya merasa kasihan. Maka dari itu dirinya akan memberi Lie jalan keluar. Pergilah menjadi penambang dimensi. Ini satu-satunya pekerjaan yang mungkin bisa melunasi hutang Lie. Lie pun menilai mati atau hidup, meskipun mati dirinya tidak akan membiarkan mereka tenang. Apa salahnya menjadi lemah? Siapa yang menentukan bahwa lemah harus patuh menerima kematian? Dan seketika Lie di akhir kesadarannya menggigit alien ini sekuat tenaga hingga alien ini melepaskannya. Lie pun menilai bau alien ini benar-benar menjijikan. Namun di saat ini di bawah alam sadar Lie, patung kuno pun berbicara kepada Lie dan mengatakan bahwa dirinya kira Lie bisa meledakkan potensialnya. Ternyata hanya perjuangan yang sia-sia sebelum kematian. Lie pun merespon hal ini dan mengatakan bahwa masih untung dirinya menggigitnya. Lantas bagaimana dengan patung kuno? Patung bau busuk akan dihancurkan berkeping-keping oleh alien itu. Patung kuno ini pun mengatakan bahwa sekarang hanya dirinya yang bisa menyelamatkan Lie. Selama Lie dengan patuh menyerahkan tubuh Lie kepada dirinya. Namun Lie pun seketika menolak hal ini. Dirinya lebih baik mati daripada dipermainkan, terutama oleh monster jelek seperti patung kuno. Patung kuno pun tertawa dan bertanya soal lebih baik mati daripada menyerah ini. Patung kuno pun menyebut Lie bodoh. Apakah Lie pikir Lie punya kualifikasi untuk menolak? Dan seketika sebuah jendela sistem pun muncul yang mengatakan bahwa sistem Shadow pun aktif. Dan seketika alien yang hendak menginjak Lie pun kini diserang oleh aura bayangan yang menarik kepalanya hingga membentur permukaan tanah. Lie pun seketika bangkit dengan tubuh diselimuti bayangan hitam. Patung kuno pun kini disebut sebagai Shadow sesuai dengan nama sistemnya. Shadow pun bertanya apakah tadi alien ini yang menginjak patungnya. Dan seketika sebuah bayangan menyerupai kaki berukuran besar pun menginjak alien ini hingga remuk. Shadow pun mengatakan bahwa dirinya ini sangat penendam. Dan kehadiran Lie ini membuat alien bereaksi. Di saat alien ingin menyerang Lie, Shadow pun menyebut alien ini sangat berisik dan melemparkan sebuah bayangan kepada alien hingga memproyeksikan sebuah wajah. Dan seketika wajah ini membuka mulutnya hingga menelan alien ini. Di saat mulut bayangan menutup, kepala alien pun seketika terpotong. Shadow pun menyebut bahwa baunya memang menjijikan dan kini selanjutnya adalah untuk para sampah manusia ini. Shadow pun seketika mencengkram manusia-manusia ini. Mereka pun bertanya apa yang sedang Lie lakukan. Jika Lie berani menyentuh dirinya, dirinya akan melaporkan Yihye ke perusahaan. Shadow pun mengatakan bahwa dirinya penasaran bagaimana reaksi Lie setelah tubuh Lie ini dirinya kembalikan. Dan untuk episode selanjutnya kita tunggu sampai komiknya update kembali. Sekian dan terima kasih.